Tapi triwulan kedua angkanya memang seperti itu, tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangka-nyangka itu ekonominya nggak berapa ngerti. Boleh ngomong gitu? Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan ya? Jadi lihat juga suplai uang pada waktu seperti apa. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,12% pada triwulan 2 2025. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilient, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat. Saya pikir teman-teman udah tahu semua data detail ini, saya nggak usah masuk terlalu detail. Next. Jadi, next. Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup baik, 5%. Investasi meningkat sampai 6,99%. Investasi bangunan tumbuh 4,9%, dan investasi mesin tumbuh 25,3%. Ini kan masa lalu ya. Bagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12 katanya 5 tambah 1 tambah 2, 8. Tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan kedua tuh tumbuh uangnya cukup kenceng. Jadi emang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5%. Karena emang pada waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delaynya April, Mei, Juni, Juli. Biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis. Mei digenjot lagi ke bawah uangnya sehingga uang melambat sehingga kita mengalami perlambatan ekonomi setelah itu. Tapi triwulan kedua angkanya memang seperti itu, tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangka-nyangka itu ekonominya nggak berapa ngerti. Boleh ngomong gitu? Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan ya? Jadi lihat juga suplai uang pada waktu seperti apa. Slide 12. Sektor manufaktur sebagai kontributor ekonomis terbesar kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,68%, tertinggi sejak tahun 2022. Jadi manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover, mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih cepat lagi, sesuai dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena suplai uang ditambah di sistem perekonomian. Next. Berikutnya. 16. Pertumbuhan ekonomi terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional dengan pangsa PDB sebesar 59,6% dan pertumbuhan mencapai 5,2%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau pangsa tuh jarang, perubahannya lambat sekali. Kita lihat pertumbuhannya aja deh. Itu Sumatera tumbuhnya 5,0% di triwulan kedua, Kalimantan 5%, Sulawesi 5,8%, Papua 3,3%, Bali dan Nusa Tenggara hanya 2,8%. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, nanti itu kan kita perbaiki Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara. Masih Pak Hotman, Aris ya, protes sama saya. Oke. Berikutnya. Next. Sejumlah indikator domestik juga menunjukkan tren positif. Aktivitas manufaktur kembali ke level ekspansi, keyakinan konsumen tetap berada di level optimis, konsumsi listrik dan penjualan retail tumbuh positif. Penjualan semen yang menjadi salah satu indikator investasi bangunan juga menunjukkan perbaikan dalam 2 bulan terakhir. Kayaknya nggak klop ya. Oke, kalau Anda lihat sebelah kiri itu kelihatan tuh manufacturing PMI sudah positif 51,5 lagi. Tapi kalau kita lihat tingkat keyakinan konsumen masih positif, tapi ada penurunan signifikan sampai dengan bulan Agustus. Kita lihat trennya gambar tengah atas turun. Tapi ini kan berhubungan dengan tadi kebijakan yang kemarin memperlambat ekonomi. Sekarang sudah digenjot, harusnya ke depan dia akan naik lagi dengan cepat. Apalagi penjualan retail juga masih tumbuh positif. Anda lihat penjualan semen itu masih negatif, masih kuat walaupun mungkin masih lambat, gejolak global, tapi ke depan saya yakin itu akan positif lagi. Kami sudah mendorong. Oke. Realis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peran sektor keuangan menjadi sangat krusial sebagai penopang pembiayaan produktif. Sampai dengan Agustus lalu kita masih Nanti ada menghadapi tantangan. Jadi belum ya Mbak?
Tapi dari itu sisi tergantung pertumbuhan uang beredar nanti yang lemah seperti apa. dengan pertumbuhan Tergantung hasil ekonomi diskusi saya dengan mencatat presiden hanya seperti apa. 0,3%. Tapi untuk sementara sih kalau saya lihat sih, Anda lihat tuh Belum perlu. M0 yang merah tuh gambar Sampai yang kita atas semuanya tuh udah stabil. di 2025 tuh cenderung Pada dasarnya saya akan lihat positif di seperti apa. April terus turun lagi Nggak ke tahu bawah dalam rokok ilegal naik masih ke sini lewat situ apa sampai enggak. Agustus. Tapi Di saya akan 0,3. random check. September Kalau mungkin jalur masih saya akan random agak check. Nggak ngeganggu jalur kecepatan. Tapi tapi saya yakin Oktober akan tumbuh dengan cepat. Jadi ekonominya terdeteksi bisa kalau ada bergerak lagi. kecurangan. Ruang ekspansi perbankan Mungkin ya terus dalam waktu dipantau. dekat kita LDR akan dapat mendekati banyak orang di situ batas tuh. atas, katanya Nanti yang mendapat terlibat kita akan 86,5. masuk kalau ada yang Tapi ini terlibat dari rendah pihak cukai dibanding maupun kalau kita waktu orang tumbuh Departemen Keuangan. lagi cepat-cepatnya tumbuh. Tapi saya harapkan dengan Dan itu saya yakin nanti ketika uang saya masuk 3 bulan ke depan sudah perbankan, hilang. Karena kan LDR-nya kan 3 bulan turun kira-kira ya. lagi. Jadi kita bank harapkan punya semuanya ruang untuk memberi mengikuti pinjaman aturan yang ada untuk dengan membiayai benar. ekspansi ekonomi yang Jangan lebih cepat. coba-coba ke depannya. Jadi ngakai lagi kita udah set semuanya supaya kita lebih cepat aturan ke depan. impor yang ada di sini. Itu mungkin short term Udah. apa? Ini masih saya. Eh, Masih 16. quick win yang akan kita desain dalam waktu 1 bulan ke depan. Yang 200 saya masih ulangin lagi. Mungkin dari yang lain, dari Jadi- Wamen dan lain-lain silakan. Oh, boleh. Jadi ini jelasin sedikit yang 200 triliun. Terima kasih Pak Menteri. Jadi ini penempatan kas Bapak negara Wamen dan dengan juga bunga rendah teman-teman di pasar wartawan. komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk Mbak? program pembangunan Coba diperbaiki. atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun dan di BSI 10 triliun. Ini bunganya 80% dari bunga acuan BI tidak digunakan untuk pembelian SBN syaratnya ya. Dan tenor 6 bulan itu dapat diperpanjang. Jadi sebetulnya nggak ada tenornya itu. Jadi kalau bank nanya apakah kami boleh meminjamkan jangka panjang, boleh aja. Saya akan jaga supaya mereka nggak keganggu, saya juga nggak keganggu. Dan kalau saya lihat dari sejarah stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu. Masih amat banyak, masih cukup. Ya hanya mereka nyaruh sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun. Hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun dan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Ini juga kedepannya akan kita sinergikan dengan fiskal moneter. BI sudah menurunkan 25 basis. Itu tujuannya sama untuk membantu likuiditas di sistem perbankan supaya bunga turun, supaya ekonomi jalan. Jadi mereka juga sekarang pro growth. Oke, saya pikir utamanya itu untuk dampak dari apa? Manfaat dari penempatan dana yang 200 triliun itu.